Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Ini ngopinya buat pakai ini, di atasnya pakai filter yang dari besi. Jadinya kayak gini. Kopinya dari Ulung W. Nah, Arabica Bajawa. Wah, asik sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Enak dong ya, kopi yang clean. Meskipun saya lebih suka sebetulnya kopi yang difilter dengan menggunakan kain ya. Masih tetap filter logam yang itu yang gampang bersihinnya, atau yang kain agak susah bersihin dikit tapi rasanya jauh lebih clean, lebih enak menurut saya tentunya. Ini tanggal 31 Desember 2022. Nah, biasanya gini waktunya untuk melakukan apa ya, introspeksi, bukan ya, retrospeksi apa ya, ingredients, bukan ya, wah itu mah harusnya kita ngikut cara itu ya, core of the core ya, introspeksi bukan ya, retrospeksi, retribusi, flashback melihat ke belakang tahun 2022 itu apa sih, hani sebelepotan parah. Harus di kopi dulu, didos dulu sama kopi. 2022 apa yang menarik dari 2022 dan 2023 itu kayak apa? Banyak sih yang sebetulnya ingin saya catatkan, tapi saya nggak ingat ya. Jadi sedikit-sedikit mungkin saya catatkan di blog saya aja lah ya. Nanti saya masukkan situ saham GoTo yang di IPO kan, terus kemudian anjlok ke bawah. Tapi saya masih pengen deh punya saham GoTo. Asal harganya murah ya. Katanya sih harga harusnya yang normal itu harganya 120 ya. Dulu waktu di IPO kan tinggi banget. Sekarang harganya kemarin saya lihat 95 atau berapa ya. Waktunya belilah ya. Mungkin ya, meren. Gak punya duitnya juga. Terus itu satu. Oh ya, AI artificial intelligence muncul dengan chat GPT yang luar biasa itu ya. Sekarang orang banyak mengeksplorasi itu, meskipun masih banyak terjadi kesalahan. Oke lah, tapi setidaknya luar biasa. Ini menurut saya si OpenAI ini juga akan menggetarkan kelompoknya Google ya. Meskipun kelompoknya Google sudah melakukan penelitian lebih hebat dan mungkin juga punya solusi yang lebih hebat, tapi pendekatan si OpenAI biasa ya, ala-ala Elon Musk gitu, jebret weh ya, dibuka aja duluan supaya orang banyak yang make, dapat feedbacknya banyak. Itu mendapatkan user ya, pengguna 1 juta tuh hanya dalam waktu 5 hari. Rekor tuh untuk segala jenis aplikasi si chat GPT itu ya. Ya, saya juga udah buat video ya chat GPT untuk mengabstrakkan dalam bahasa, menulis abstrak dalam bahasa Inggris yang baik ya. Itu terus apa lagi ya? Banyak kegiatan sindikat PAU yang tempat saya melakukan mentoring, entrepreneurship dan startup berjalan dengan baik. Tahun depan mudah-mudahan lebih baik lagi. Tahun ini ada Kopdar 2 kali. Bagus ya, menurut saya regenerasi anak muda yang bagus, karena kita setidaknya generasi seperti saya itu sudah memikirkan ini selanjutnya, bukan untuk diri kita tapi untuk generasi selanjutnya. Harus kita bina, harus muncul orang-orang yang lebih hebat lagi dari kelompok anak-anak muda ya, bukan kelompok-kelompok yang seperti kita ya. Jadi ini tugas kita dalam membina, masuk kategori membina sekarang ya. Semoga ada banyak yang sukses tahun depannya. Tahun 2022 ini masih membuat kita merasa berat ya, karena gara-gara COVID ini yang mulai resminya itu 2020 ya. Jadi 2 tahun sekarang kita terkapar, sebenarnya lebih ya, tapi 2 tahun terkapar. Secara bisnis tuh hancur-hancuran. Kayak sahamnya GoTo, jebret ke bawah ya. Balik laginya ini kita landai ya. Harusnya kita V-shape ya, balik ke atas. Enak kok V-shape gitu ya. Nah, kalau menurut Pak Buntoro itu yang harus kita siapkan adalah kita harus memiliki kemampuan bisa nggak balik ya. Kemampuannya misalnya saya dulu bisa memproduksi martabak, masih bisa nggak produksi martabak sekarang sebelum COVID sama sekarang. Kalau perusahaan udah bubar kan udah nggak bisa. Kalau pegawai-pegawainya berantakan juga kan nggak bisa. Kalau masih bisa Pak, oke, good ya.
Yang kedua bukan kemampuannya tapi kapasitasnya ya. Kapasitasnya mampu nggak, misalnya tiba-tiba oke, kita ada pendanaan 30 miliar gitu. Pak Budi bisa nggak membuat restoran atau gerobak martabak itu 30.000 buah. Aduh, ya itu dia yang kita sebut kapasitas ya. Bisa nggak buat martabak 100.000 martabak dalam 1 jam? Ya bukan di satu tempat ya, tapi di beberapa tempat. Nah, itu capacity. Atau kalau Anda membuat garment ya, membuat baju atau apa, bisa nggak buat baju ada orderan bulan ini 3 kontainer gitu. Itu kapasitas. Ya, sehingga nanti kalau kita bangkit, kemampuan dan kapasitas bisa harus memenuhi. Anyway, kok jadi ke arah sana. 2022 juga ditandai dengan banyak inisiatif-inisiatif terkait dengan NFT, ya NFT, cryptocurrency ambruk, tapi NFT bangkit ya. Jadi blockchain secara teknologi yang ada di belakangnya cryptocurrency dan NFT masih bagus ya secara blockchain. Saya masih mengimpikan ini tuh dipakai di pemilu ya. Pemilu tahun 2024, 2 tahun lagi kan dari sekarang. Setahun lagi mungkin dari sekarang. Kalau dari implementasi semestinya bisa ya. Tapi kan bukan hanya itu aja, harus ada SOP segala macam ya yang harus dibereskan. Itu banyak yang harus dibereskan, bukan hanya masalah teknikal saja. Ya menurut saya bagus lah ya kalau blockchain bisa mulai kita gunakan. Setidaknya kawal pemilu versi blockchain sudah bisa harus dijalankan. Karena waktu itu ada tesis mahasiswa saya yang seharusnya sudah bisa dijalankan. Oke, itu ya. Terus apa lagi? 2022 juga masih kita COVID masih tetap menghantui kita, meskipun sekarang ini akhir ini minggu lalu ya banyak perubahan-perubahan yang mengatakan bahwa PPKM sudah dihapuskan tahun depan. Kemudian juga China mulai membuka diri gitu ya, yang mana tadinya kalau masuk ke Cina itu kita harus 5 hari di karantina di sentral, kemudian 3 hari di rumah dan seterusnya. Sekarang sudah mulai terbuka, meskipun datanya juga diragukan segala macamnya, tapi setidaknya COVID masih ada, masih galak juga. Setidaknya rumah sakit ya atau tempat penanganannya sudah tersedia, meskipun ya masih juga banyak berita-berita duka, tapi tidak strenuous tidak menegangkan seperti dulu ya. Nah, hanya saja sekarang orang mulai liar ya, banyak yang tidak pakai masker. Ini kemarin Jumatan juga saya lihat di tempat saya di masjid tetangga saya ini tuh mungkin setengah-setengah ya, setengah pakai masker, setengah enggak. Jadi sebenarnya orang-orang udah merasa aman-aman aja ya. Saya masih pakai masker sih untuk kasus-kasus seperti itu. Apalagi ya, kayaknya itu dulu ya. Ada lagi, tapi nanti saya update di blog dulu, baru nanti saya buatkan videonya ya. Jadi tulis dulu. 2023. Nah, ini ada orang yang mengatakan krisis ekonomi 2023. Nah, itu tadi kalau kita tidak bisa kan, kalau kita perusahaan kita atau usaha kita atau sistem ekonomi kita jatuh ya kan, kembalinya harus cepat ya. Harus cepat. Nah, kalau kita landai ya nggak sanggup kita ya kan, reserve kita atau cadangan kita ya secukupnya. Kalau 2 tahun kemarin kan ya udah kita habiskan. 2023 ini menurut saya sebetulnya tidak krisis ekonomi. Kita harusnya bisa kembali ya bangkit ya. Harusnya bisa bangkit. Kalau menurut saya harusnya kita bisa bangkit. Jadi 2023 adalah tahun kebangkitan menurut saya, bukan tahun krisis ya. Kalau saya ini ya boleh sedikit optimis, orang lain pesimis, saya optimis gitu. Saya sudahi dulu ini ya, karena kopinya dingin nih. Ini udaranya juga dingin. Ini ya, cuacanya juga ekstrim. Dan 3 hari terakhir ini, 3 lebih ya, 3, 4, 5, 3 hari terakhir ini ekstrim banget ya. Di Bandung ini dingin, anginnya gede ya. Ini makanya saya pakai sweateran nih, karena dingin banget. Padahal sudah jam 8:30, nyaris ya 8:20 pagi ya. Jadi nyaris 8:30 tapi masih pakai sweateran gini, dingin. Bandung dingin benar. Temperaturnya dinginnya 21, memang 21 derajat Celcius, belum minus. Kalau Bandung minus mungkin kita sudah ini ya, hell freezes over ya. Baik, gitu dulu ya kita, yang penting sehat-sehat dulu ya. Ini hanya sekedar obrolan pagi hari ini. Semoga Anda bisa menikmati liburan ini. Sabtu tanggal 31, keren amat pada liburan. Tahun baru mau ngapain? Saya mau tahun baru mau tidur seperti biasanya.
Biasanya saya tidur jam 12, enggak. Ya, it's just another day bagi saya. Enggak ada perayaan-perayaan apa aja. Hanya bersyukur aja ya. Bahwa kita masih dapat diberi kesehatan dan kondisi, ya banyak yang harus kita syukuri ya. Si survive ya kita. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.